Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saat ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas dari kompetensi dan evaluasi kinerja, di mana kelompok 3 mendapatkan tugas untuk mempresentasikan pada chapter 5 mengenai tinjauan kinerja dan chapter 6 mengenai formulir penilaian kinerja. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu Bapak Rahmat Ifraja, yang kedua saya sendiri Bobi Dharma Putra, yang ketiga Bapak Fajri Arianto, yang keempat Ibu Ivo Nur Hafni, yang kelima Bapak Iwan Perdana, dan yang terakhir Bapak Yasran Fuadi. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Rahmat Ifraja untuk dapat menjelaskan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen. Terima kasih kepada moderator. Izinkan kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil kerja kelompok pada bahan materi bab 5, yaitunya tinjauan kinerja. Tinjauan kinerja merupakan fase terakhir dari sistem manajemen kinerja yang efektif, yang mana jika proses manajemen kinerja berakhir, maka akan dimulai lagi dengan pertemuan tinjauan kinerja, yang mana pada awal pertemuan kinerja individu tahun lalu ditinjau dan keberhasilan rencana pengembangan dievaluasi. Sedangkan di akhir pertemuan, penilai dan individu menetapkan tanggal dalam hal untuk membuat rencana, menentukan tujuan sasaran dan pengembangan tahun depan. Selanjutnya, apa tanggung jawab manajer dalam tahap tinjauan kinerja proses? Tanggung jawab manajer dalam tahap tinjauan kinerja proses diantaranya yang pertama, meninjau agenda dan kerangka waktu rapat. Yang kedua, meninjau dan mendiskusikan penilaian kinerja yang telah ditulis dan daftar pencapaian individu. Hal ini merupakan inti dari pertemuan, di mana manajer dan individu meninjau serta melakukan penilaian kinerja yang telah ditulis. Yang ketiga, mendengarkan dan menanggapi dengan tepat persepsi dan umpan balik individu. Manajer perlu menjelaskan bagaimana dia sampai pada beberapa penilaian dan penilaian yang dia buat dalam penulisan penilaian, dan kemudian mendengarkan reaksi dan komentar individu tersebut. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak mengakhiri pertemuan dengan pemahaman yang sama tentang kinerja individu. Hal itu hanya bisa terjadi jika manajer benar-benar mendengarkan tanggapan individu. Yang keempat, mendiskusikan penilaian tentang kinerja individu terhadap tujuan selama seluruh siklus. Hal yang paling penting dan yang paling utama adalah kekuatan yang ditampilkan individu sepanjang tahun. Fokus kedua pihak adalah area di mana kinerja perlu ditingkatkan, yang akhirnya menilai area yang harus dikonsentrasikan individu untuk pertumbuhan dan promosi di masa depan. Yang kelima, memastikan pemahaman penuh tentang pesan inti yang disampaikan. Ini merupakan hal di mana selama tinjauan kinerja, manajer perlu memastikan bahwa individu tersebut benar-benar memahami pesan yang dikirimkan oleh manajer. Tanggung jawab yang keenam yaitu mengakhiri pembahasan tinjauan kinerja dengan menjadwalkan pertemuan perencanaan kinerja untuk merencanakan kinerja tahun depan. Tujuan utama fase tinjauan kinerja adalah mendiskusikan kinerja individu selama periode penilaian. Setelah manajer dan individu melakukan diskusi penuh, adalah tepat untuk menetapkan waktu untuk berkumpul kembali untuk membicarakan ekspektasi kinerja, sasaran, dan rencana pengembangan tahun depan. Yang ketujuh, menangani semua persyaratan administrasi. Cara yang paling nyaman untuk mengakhiri diskusi adalah dengan memeriksa persyaratan administrasi untuk memastikan bahwa semuanya telah terpenuhi. Selanjutnya, apa tanggung jawab karyawan dalam tahap tinjauan kinerja?
Tanggung jawab karyawan dalam tahap tinjauan kinerja diantaranya yang pertama, diskusikan daftar pencapaian yang telah ditulis. Manajer yang bijaksana meminta setiap bawahannya untuk membuat daftar pencapaian untuk memulai tahap penilaian kinerja. Daftar ini dimaksudkan untuk memberi manajer catatan pencapaian dan pencapaian yang menurut individu paling penting selama periode penilaian. Yang kedua, diskusikan apa yang dicapai dengan rencana pengembangan. Diskusi tinjauan kinerja merupakan waktu yang ideal untuk membicarakan apa yang telah dicapai dan di mana fokus upaya pembangunan perlu dilakukan di tahun mendatang. Yang ketiga, bandingkan penilaian pribadi atas kinerja sendiri dengan penilaian penilai pribadi. Seringkali individu dan manajer sampai pada kesimpulan pada dasarnya sama tentang kualitas kinerja individu, bahkan ketika kinerjanya tidak terlalu bagus. Kan tetapi, kedua pihak perlu membicarakan semua bidang penilaian, bahkan di mana penilai dan individu tersebut setuju bahwa kinerjanya sangat bagus. Yang keempat, mencari klarifikasi untuk penilaian atau contoh yang tidak jelas. Tidak sering individu merasa seolah-olah dia seharusnya hanya menjadi penerima dan diam dari diskusi manajer tentang kinerjanya. Hal ini merupakan sebuah kesalahan. Meskipun manajer akan membuat keputusan akhir tentang penilaian kinerja, sangat tepat bagi individu untuk mengharapkan bahwa manajer akan mendukung setiap penilaiannya dengan contoh dan ilustrasi kinerja yang sedang dibahas. Yang kelima, pertimbangkan bagaimana umpan balik penilai akan mempengaruhi rencana kinerja dan untuk periode penilaian yang akan datang. Setelah individu memiliki pemahaman yang baik tentang penilaian manajer atas kinerjanya dan proses pemikiran yang digunakan manajer untuk menentukan tingkat penilaian yang ditetapkan, individu tersebut perlu menggunakan informasi tersebut karena semakin banyak individu yang dapat belajar tentang cara manajer menilai kinerja, semakin dia dapat menggunakan informasi itu untuk tidak hanya melakukan pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga dilihat oleh atasannya sebagai pemain yang luar biasa. Yang keenam, dengarkan dan tanggapi dengan tepat persepsi dan umpan balik penilai. Tinjauan kinerja adalah diskusi, bukan ceramah. Kedua pihak harus menjadi peserta aktif bagi mereka dan organisasi untuk mendapatkan semua manfaat potensial dari proses tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan sebelum rapat? Berikut adalah alat penilaian cepat untuk membantu dalam mempersiapkan rapat tinjauan kinerja secara efektif. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan bahan. Item yang terpenting yang perlu dimiliki adalah salinan penilaian kinerja individu, di mana hal ini merupakan item kunci yang akan didiskusikan selama rapat. Penilai memerlukan informasi tentang kinerja individu, terutama jika ada beberapa area di mana kinerjanya sangat bervariasi dari harapan. Apakah variasi itu ke arah positif atau ke arah negatif? Penilai harus dapat menunjukkan mengapa penilai menetapkan peringkat yang dikeluarkan tersebut. Jika penilaiannya adalah bahwa kinerja individu tersebut kurang dari yang diinginkan, maka sangat penting bagi penilai untuk memiliki semua bukti yang digunakan untuk mencapai peringkat penilaian yang tidak dapat diterima atau tidak adil tersebut. Kemudian yang kedua, pemilihan waktu yang nyaman. Kapan waktu yang terbaik untuk mengadakan diskusi penilaian kerja? Tidak ada waktu yang tertentu yang ideal. Yang paling penting yaitunya waktu yang dimiliki atau waktu yang tersedia cukup dalam melakukan penilaian kinerja. Yang ketiga, pemilihan tempat yang sesuai. Yang keempat, mempertimbangkan fasilitas dan penataan ruang dalam melaksanakan
melakukan penilaian tinjauan kinerja. Yang kelima, menentukan agenda. Pendekatan yang lebih baik adalah memiliki agenda pertemuan. Agenda tidak perlu ditulis, walaupun itu merupakan hal yang sangat bagus. Tetapi manajer perlu memutuskan terlebih dahulu bagaimana dia melakukan diskusi. Yang keenam, berikan individu salinan penilaian untuk dibaca sebelum pertemuan. Yang ketujuh, mengatur cakupan kerja. Yang kedelapan, rencanakan cara pertemuan yang diinginkan. Selanjutnya, chapter 5.5. Sebelum saya melakukan diskusi penilaian dengan seseorang individu, apakah pantas untuk berbicara dengan orang lain untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang apa yang mungkin saya harapkan? Jawabannya ya. Setelah menyiapkan penilaian kinerja individu dan bersiap untuk diskusi, ada beberapa sumber informasi dan bantuan yang dapat membantu melakukan pekerjaan yang sepenuhnya profesional. Yang pertama, melalui peninjau atau pengulasan, di mana individu yang membaca penilaian kinerja yang ditulis sebelum Anda mempresentasikannya kepada individu dalam kelompok kerja Anda. Selain meninjau apa yang telah Anda tulis, pengulas juga dapat membantu dalam mempersiapkan diskusi. Yang kedua, supervisor sebelumnya. Mendiskusikan rencana Anda untuk tinjauan kinerja dengan penyelia individu sebelumnya dapat membantu, terutama jika individu tersebut bekerja untuk orang tersebut untuk jangka waktu yang signifikan. Diskusikan poin-poin kunci yang Anda rencanakan untuk dibuat selama peninjauan, dan lihat apakah penyelia sebelumnya mengalami faktor kinerja yang sama ketika individu tersebut bekerja untuknya. Yang ketiga, kolega atau pelanggan atau rekan kerja. Meskipun tidak tepat rasanya untuk meninjau rencana Anda untuk penilaian kinerja dengan orang lain selain individu dan pengulas, sebaiknya pekalah terhadap informasi yang Anda dapatkan dari orang lain yang berinteraksi secara teratur dengan orang yang Anda tinjau. Selanjutnya chapter 5.6, bagaimana cara harus membuka diskusi. Cara terbaik untuk membuat individu merasa nyaman adalah dengan menghilangkan basa-basi dan langsung ke intinya. Sebagai berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu membuat detik-detik pembukaan rapat menjadi produktif dan nyaman. Yang pertama, mengucapkan selamat datang. Yang kedua, menjelaskan pentingnya pertemuan tersebut. Yang ketiga, memberitahu kerangka waktu keseluruhan untuk rapat. Yang keempat, memberitahu di mana akan memulai diskusi. Yang kelima, bagaimana ingin melanjutkannya. Yang keenam, menjelaskan rencana untuk rapat perencanaan untuk periode penilaian berikutnya. Yang ketujuh, buatlah pernyataan pembuka. Demikian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Rahmat Ifraja. Baik, selanjutnya chapter 5.7 akan saya lanjutkan, di mana chapter 5.7 mengenai bagaimana cara memulai diskusi penilaian dengan individu yang memiliki banyak pengalaman dan telah bekerja untuk perusahaan lebih lama dari yang saya miliki. Fakta bahwa bawahan lebih tua atau lebih muda, atau agamanya berbeda dan tidak relevan, usia dan agama tidak berkorelasi dengan kinerja. Dan itulah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan oleh penilai. Tetapi penilai terkadang secara tidak tepat mengacu pada individu yang telah ada selama bertahun-tahun, atau orang tua yang bertahun-tahun lalu membuat CEO berlutut ketika pendiri perusahaan membawanya ke kantor sebagai anak berusia 3 tahun. Benar, umur panjang dan memori organisasi adalah kebijakan, tetapi kinerjalah yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja. Cara terbaik untuk berurusan dengan individu yang sangat berpengalaman adalah langsung ke pokok permasalahan di awal diskusi penilaian. Selanjutnya, chapter 5.8,
mengenai sangat mudah untuk mendiskusikan penilaian kinerja ketika individu dan saya sepakat, tapi apa yang harus saya lakukan ketika kita tidak setuju tentang sesuatu yang penting? Bahkan ketika manajer dan individu setuju tentang kualitas kinerja individu di salah satu bidang yang dinilai dalam penilaian, masih ada beberapa prosedur yang berguna untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut memperkuat dan mendorong keunggulan kinerja. Dan ketika ada ketidaksepakatan, beberapa saran akan memudahkan untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun pemahaman yang solid. Yang pertama itu area kesepakatan. Area kesepakatan itu ada 3 poin. Yang pertama, akui manfaat dari reaksi karyawan. Yang kedua, tambahkan informasi tambahan sendiri. Yang ketiga, tunjukkan di mana peringkat serupa didasarkan pada fakta atau alasan yang berbeda jika ada. Selanjutnya itu terkait dengan area ketidakkesepakatan. Terdiri dari 7 poin. Yang pertama, mulailah dengan peringkat Anda yang lebih tinggi. Yang kedua, lanjutkan ke peringkat Anda yang lebih rendah. Yang ketiga, menanggapi penilaian karyawan sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat, berikan contoh yang spesifik. Dan kelima, nyatakan alasan Anda. Kemudian, gunakan pendengaran yang aktif. Dan yang ketujuh, luangkan waktu ekstra dan hati-hati dengan masalah yang sensitif. Selanjutnya, chapter 5.9, bagaimana cara mengetahui perasaan karyawan. Psikolog memberi tahu kita bahwa hanya ada 4 perasaan, senang, sedih, marah, dan takut. Semua perasaan lainnya adalah variasi dari keempat perasaan tersebut. Akhirnya, beberapa orang bereaksi terhadap penilaian kinerja yang buruk sebagai ketakutan. Mereka takut akan apa yang akan terjadi pada mereka sebagai akibat dari melakukan pekerjaan yang buruk. Dan kinerja yang buruk itu menjadi catatan. Karyawan akan merasa ragu-ragu dan mereka mengajukan pertanyaan khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Chapter selanjutnya yaitu 5.10, bagaimana saya bisa membuat seseorang setuju dengan penilaian kinerja yang jujur dan akurat. Pertimbangkan apa tujuan diskusi penilaian kinerja dan apa yang bukan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan kesepakatan, jadi Anda mendapatkan persetujuan. Itu bagus, tetapi tidak mungkin jika penilaian telah mengevaluasi kinerja individu terhadap standar yang keras dan menuntut. Faktanya, semakin rendah peringkat penilai, semakin kecil kemungkinan individu tersebut untuk setuju dengan penilaian tersebut. Tujuan dari diskusi penilaian kinerja adalah untuk mendapatkan pemahaman dan bukan kesepakatan. Apakah individu setuju atau tidak dengan penilaian atau faktor-faktor yang digunakan dalam pembuatannya atau standar yang diharapkan penilai untuk dipenuhi oleh individu tersebut. Tugas manajer adalah membuat individu tersebut memahami alasan mengapa kinerjanya dinilai sebagai yang terbaik. Selanjutnya poin 5.11, bagaimana cara mengatasi sikap karyawan yang kinerjanya tidak memuaskan. Bersikap langsung dan terus terang sejak awal adalah tepat. Tidak ada salah dengan keseriusan diskusi dan ada sedikit kemungkinan salah tafsir. Jika manajer tidak belak-belakan tentang kekurangan kinerja karyawannya, sejumlah masalah mungkin muncul. Adapun masalah yang mungkin muncul tersebut antara lain yang pertama, kinerja marginal karyawan akan menurunkan kontribusi keseluruhan dari kelompok kerjanya. Yang kedua, karyawan akan cenderung tidak dipromosikan atau ditugaskan ke proyek yang menarik. Jika seorang manajer yang jujur menunjukkan keterbatasan kepadanya, dia memiliki pilihan untuk memperbaiki kinerjanya atau pindah ke pekerjaan lain yang dapat dia tangani dengan sukses. Selanjutnya ketiga, orang lain dalam kelompok kerja kemungkinan besar akan membenci orang yang lamban karena diberi tumpangan gratis. Mereka mungkin mengurangi output dan komitmen mereka karena organisasi mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka mentolerir kinerja yang biasanya biasa-biasa saja. Chapter selanjutnya yaitu 5.12, apa yang harus dilakukan ketika seorang karyawan tidak setuju dengan sesuatu yang saya tulis di penilaian kinerja. Sebagian besar waktu, penilai memiliki pemahaman yang cukup baik tentang bidang-bidang di mana ketidaksepakatan cenderung muncul selama diskusi penilaian. Ingat apa tujuan Anda dalam diskusi dan apa yang bukan. Tujuan Anda dalam diskusi penilaian kinerja bukanlah untuk mendapatkan kesepakatan, itu untuk mendapatkan pemahaman. Jika karyawan itu setuju dengan Anda, itu bagus. Jika Anda belum melakukan diskusi kinerja informal yang berkelanjutan dengan individu tersebut selama periode penilaian, maka kemungkinan besar ketidaksepakatan akan muncul selama peninjauan. Itulah alasan bagus lainnya untuk menjadwalkan diskusi secara berkala. Baik, untuk penjelasan mengenai chapter 5.13 akan dilanjutkan oleh Bapak Fajri Arianto. Kepada Bapak Fajri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Arianto akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, di mana
pada poin atau chapter 5.13 bagaimana cara menangani saat-saat canggung yang tampaknya selalu muncul dalam diskusi penilaian kinerja. Misalnya karyawan yang diam atau membuat alasan atau mengalihkan pembicaraan sehingga kita terjebak dalam hal-hal yang tidak relevan. Keheningan, alasan, dan tidak relevan adalah 3 kesulitan diskusi paling umum yang muncul dalam diskusi tentang penilaian kinerja. Penilai dapat meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan akan berubah dan menyelesaikan masalah jika manajer membahas perlunya perubahan dalam hal pilihan yang dibuat karyawan. Kita masing-masing memiliki kemampuan untuk memilih. Diskusi penilaian yang efektif membuat fakta itu jelas bagi individu yang mungkin lebih suka memainkan peran sebagai korban. Ini selalu tepat bagi manajer untuk mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa kemungkinan pendekatan atau solusi yang mungkin digunakan karyawan untuk memecahkan masalah. Tetapi tanggung jawab untuk menemukan solusi adalah milik karyawan, bukan milik manajer. Kemudian 5.14 bagaimana cara menangani reaksi defensif. Reaksi defensif datang dalam 2 bentuk, melawan dan lari. Tanggapan melawan muncul sebagai penolakan marah dari apa yang penilaian telah dikatakan atau ditulis. Reaksi terbang sangat berbeda. Di sini suara individu menjadi lebih pelan, bukan lebih keras. Reaksi melawan dan lari adalah mekanisme pertahanan manusia yang normal, berbasis genetik, untuk menghadapi situasi yang mengancam. Dalam menghadapi reaksi melawan, perilaku Anda harus berlawanan dengan individu tersebut. Saat suhu emosionalnya semakin panas, Anda harus menjadi lebih dingin. Saat karyawan mulai berbicara lebih cepat, Anda harus membiarkannya lebih banyak jeda dalam apa yang Anda katakan. Kemudian jika volume individu meningkat, kita harus menurunkan suara. Kemudian 5.15 bagaimana harus bereaksi ketika seseorang karyawan mulai menangis selama diskusi penilaian atau marah. Menangis adalah salah satu cara paling umum di mana reaksi lari muncul dengan sendirinya. Tangisan karyawan yang tidak disengaja membuat situasi yang sulit menjadi lebih menantang. Menangis juga bisa menjadi alat manipulatif, cara melepaskan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian jika tangisan berlanjut melampaui titik di mana tampaknya pantas, atau jika individu mulai menangis setiap kali manajer mendesak maju untuk mengeksplorasi aspek kinerja yang tidak memuaskan, Anda mungkin menghadapi perilaku manipulatif alih-alih membela diri. Kemudian 5.16 kapan saya harus membicarakan kenaikan gaji. Idealnya diskusi tentang kompensasi dan diskusi tentang kinerja harus menjadi pembicaraan yang terpisah. Jika memungkinkan, rapat penilaian kinerja harus berfokus sepenuhnya pada kinerja individu dengan diskusi tentang kompensasi yang dicadangkan sampai nanti. Namun jika kinerja dan kompensasi harus dibahas dalam pertemuan yang sama, mulailah dengan perubahan kompensasi, kemudian berbicara tentang penilaian kinerja. Kemudian 5.17, bagaimana cara mengakhiri diskusi penilaian kinerja dengan sukses. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan diskusi penilaian kinerja secara efektif. Yang pertama, ringkaslah seluruh percakapan secara singkat. Yang kedua, bahaslah 2 atau 3 bidang kekuatan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan. Yang ketiga, tinjau area yang paling penting untuk perbaikan segera. Yang keempat, jelaskan kebutuhan perkembangan yang paling penting. Yang kelima, menangani mekanik administrasi. Kemudian yang ke-6, jadwal rapat perencanaan. Dan yang ke-7, ucapkan selamat dan ditutup. Kemudian 5.18, apa cara terbaik untuk menghadapi karyawan yang menolak menandatangani dokumen penilaian kinerja dan menolak memberikan komentarnya sendiri. Tidak biasa bagi seseorang untuk menolak menandatangani formulir dan menolak untuk memberikan komentar apapun di bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Mulailah dengan menanyakan alasan dan jelaskan tujuan tanda tangan. Karyawan dapat menulis komentarnya sendiri pada formulir dan menyatakan ketidaksetujuannya, tetapi pada akhirnya menurut saya mereka perlu menerima penilaian dari manajer, melanjutkan dan mengerjakan area yang perlu diperbaiki.
Selanjutnya, saya Ivona Rafni, bab 6, formulir penilaian kinerja. 6.1, apakah ada formulir penilaian yang ideal? Terbagi menjadi 5, kompetensi inti organisasi, kompetensi keluarga pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan utama, tujuan dan proyek, prestasi utama. Bentuk penilaian kinerja ideal. Organisasi inti atau budaya kompetensi terbagi 2, terbatas jumlahnya, diterapkan ke semua. Pekerjaan keluarga kompetensi. Yang pertama, manajerial atau pengawasan. Kedua, profesional atau teknis. 3, penjualan. 4, administratif. Pekerjaan kunci, tanggung jawab, terbagi 2, yaitu sumber, uraian tugas, analisis batu besar, dan tugas. Fokus keunggulan dalam eksekusi. Sasaran atau proyek besar, yang pertama memerlukan waktu bebas, yang kedua tidak sesuai untuk semua pekerjaan, yang tiga fokus posisi transformasi. 6.2, bagaimana perusahaan menentukan kompetensi mana yang benar-benar merupakan kompetensi inti. Dengan cara memprediksi keberhasilan, baik dalam kehidupan organisasi secara umum dan dalam pekerjaan tertentu atau keluarga pekerjaan. Manajer senior ditugaskan untuk mengembangkan rencana strategis organisasi dan memastikan penyelesaiannya berhasil. Oleh karena itu, merekalah yang harus mengambil keputusan tentang kompetensi mana yang paling penting untuk mencapai strategi tersebut. Proses untuk mengembangkan kompetensi inti yang bekerja di hampir semua organisasi. Yang pertama, dapatkan daftar kompetensi. 2, pastikan sudah lengkap. 3, tulis deskripsi tingkat master. 4, menghilangkan tumpang tindih. 5, urutkan daftar. 6, bandingkan keputusan individu. 7, datang ke konsensus. 8, publikasikan dan gunakan daftar kompetensi. 6.3, mengapa lebih baik menulis narasi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi sebagai deskripsi kinerja tingkat master? Bukankah definisi kamus akan bekerja dengan baik? Lebih baik memberikan pernyataan tentang arti kata, frasa, atau istilah seperti dalam entry kamus. Meskipun mungkin berguna untuk memiliki definisi kompetensi seperti kamus, yang benar-benar penting adalah memberikan deskripsi tentang apa yang mungkin dilakukan oleh seorang yang benar-benar baik dalam melakukan kompetensi ini. 6.4, apa perbedaan antara kompetensi inti organisasi dan kompetensi keluarga pekerjaan? Kompetensi inti organisasi adalah perilaku atau atribut yang diharapkan perusahaan untuk ditunjukkan oleh semua orang yang terlibat. Kompetensi keluarga pekerjaan adalah kompetensi yang berlaku lebih khusus untuk beberapa jenis pekerjaan tetapi tidak harus untuk orang lain. Misalnya, manajemen orang adalah kompetensi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja orang yang pekerjaannya terutama melibatkan pengawasan dan pengarahan pekerjaan orang lain. 6.5, bagaimana cara menentukan tanggung jawab pekerjaan utama dari suatu posisi? Mulailah dengan deskripsi pekerjaan. Sebagian besar deskripsi pekerjaan mencangkup ringkasan tugas dan tanggung jawab paling penting dari posisi tersebut. Jika deskripsi pekerjaan tidak berguna, atau jika belum ada deskripsi pekerjaan yang disiapkan untuk posisi tersebut, maka manajer dan individu tersebut perlu mendiskusikan dan mengidentifikasi pekerjaan itu. Cara termudah untuk mengidentifikasi tanggung jawab paling penting dari suatu posisi adalah dengan memikirkan batu besar pekerjaan itu. Setiap orang dalam suatu organisasi terlibat dalam lusinan kegiatan yang berbeda selama sehari. Apapun pekerjaannya, itu adalah pekerjaan yang tidak biasa yang hanya membutuhkan kinerja berulang dari sejumlah tugas yang terbatas dalam waktu 8 jam. 6.6, bukankah tujuan dan proyek bagian dari tanggung jawab pekerjaan seseorang? Mengapa formulir penilaian yang ideal memiliki bagian terpisah untuk tujuan dan proyek? Tujuan atau proyek khusus adalah bagian dari pekerjaan yang dilakukan seseorang selain memenuhi tanggung jawab pekerjaan utama dari posisinya. Ada 2 elemen yang membuat tujuan itu berbeda dari tanggung jawab pekerjaan utama. Yang pertama adalah fokus waktu. Tanggung jawab pekerjaan utama berfokus pada pekerjaan seperti sekarang, seperti yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan. Di sisi lain,
Tujuan adalah proyek dan kegiatan besar yang berfokus di luar tanggung jawab pekerjaan yang ada. Mereka mungkin mengubah pekerjaan dari yang sekarang menjadi sesuatu yang baru. Elemen lain yang membedakan tujuan dari tanggung jawab pekerjaan utama adalah konsep waktu bebas. Untuk mencapai tujuan atau terlibat dengan proyek besar, individu harus memiliki waktu luang. Jika waktu individu di tempat kerja diharapkan akan dicurahkan 100% untuk hal-hal yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan, maka individu tersebut tidak memiliki waktu luang untuk diterapkan guna mencapai suatu tujuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Perdana. Saya akan melanjutkan penyampaian chapter berselanjutnya. Chapter 6.7. Bagian terakhir dari formulir pencapaian kinerja yang direkomendasikan mencakup pencapaian utama individu selama periode penilaian. Bukankah pencapaian individu harus dijelaskan di seluruh formulir penilaian? Ya, bagi siapapun, selain pemain marginal, penilaian harus menempatkan penekanan pada mengidentifikasi dan memperkuat kekuatan yang ditunjukkan orang tersebut selama periode penilaian. Ada dua alasan untuk memiliki bagian terpisah di bagian akhir, di mana penilai diminta untuk mengidentifikasi sejumlah kecil pencapaian kritis individu selama tahun tersebut. Pertama, memaksa manajer untuk benar-benar berpikir tentang pencapaian terpenting individu tersebut. Kebanyakan orang dalam suatu organisasi melakukan pekerjaan dengan baik. Kedua, bagian seperti ini di akhir formulir adalah tempat yang ideal untuk pernyataan misi perusahaan atau pernyataan visi dan nilai-nilainya, dan juga untuk kontribusi terpenting yang dibuat individu untuk mendukung misi itu atau menunjukkan nilai-nilai itu. Sementara pada chapter 6.8, apakah ada elemen lain yang dapat dimasukkan dalam formulir penilaian kinerja? Pertama, data demografi. Dua, petunjuk untuk menyelesaikan. Ketiga, catatan kehadiran. 4, rencana dan tujuan pengembangan. 5, persetujuan. 6, ringkasan penilaian. 7, komentar karyawan. Dan terakhir, promosi dan analisis potensi tanda. Chapter 6.9. Berapa banyak bentuk berbeda yang seharusnya ada? Dalam kebanyakan kasus, harus ada satu formulir untuk setiap kelompok pekerjaan dalam organisasi. Kompetensi inti organisasi akan sama pada setiap bentuk, karena setiap orang di perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhinya. Kompetensi kelompok pekerjaan akan bervariasi dengan masing-masing kelompok pekerjaan yang berbeda. Manajerial, supervisor, klinis, operasi, administrasi, penjualan, dan lain-lainnya. Bagian tentang tanggung jawab kerja utama dan sasaran serta proyek akan sama pada setiap bentuk. Karena ini adalah esensi biasanya kosong di mana informasi aktual tentang tanggung jawab dan tujuan orang tersebut ditulis. Chapter 6.10, berapa banyak tingkat penilaian yang harus ada pada formulir? Sebagian besar bentuk penilaian kinerja menyediakan 3, 4, atau 5 tingkat kinerja. Jarang sekali sistem penilaian berorientasi atas dasar lulus atau gagal dengan hanya 2 tingkat penilaian. Dan ada beberapa prosedur penilaian yang berfokus penuhnya pada umpan balik dan pengembangan karyawan tanpa kaitan dengan komunikasi. 6.11, apakah yang harus kita sebut tingkat yang berbeda? Apakah ada bedanya? Apakah kita menggunakan kata-kata atau angka? Tidak peduli berapa banyak posisi yang mungkin ada pada skala penilaian. Posisi harus diberi label. Ada 4 alternatif. Pertama, frekuensi perilaku. Kedua, deskriptor verbal. 3, perbandingan dengan standar. Dan terakhir, numerik. Sedangkan pada chapter 6.12, haruskah kita menggunakan skala penilaian yang berbeda untuk menilai area yang berbeda dalam formulir? Ya, tidak peduli berapa banyak level yang mungkin ada di peringkat keseluruhan akhir, ada baiknya untuk memvariasikan jumlah level dan label atau deskriptor yang digunakan untuk penilaian berbagai elemen di dalam badan formulir. Misalnya,
bagian formulir yang menilai kinerja individu terhadap kompetensi mungkin memiliki skala frekuensi perilaku 4 tingkat. Selalu, biasa, kadang-kadang, atau jarang. Demikian juga bagian dari formulir yang menilai kinerja terhadap tanggung jawab pekerjaan utama. Mungkin memiliki skala deskripsi verbal 5 tingkat. Berbeda, superior, berhasil sepenuhnya, cukup, dan tidak memuaskan. Dan tidak ada alasan dalam bentuk yang sama bahwa penilaian kinerja individu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tidak boleh dalam skala 3 tingkat. Melebihi harapan, atau memenuhi harapan sepenuhnya, atau gagal memenuhi harapan. Demikian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Yasran Fadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasran Fadi dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 3 yaitu 6.13. Haruskah formulir memberikan bobot yang berbeda pada berbagai bagian? Pembobotan adalah masalah yang sebaiknya diserahkan kepada manajer dan individu untuk didiskusikan selama diskusi perencanaan kinerja. Mencoba memberikan bobot yang telah ditentukan sebelumnya untuk berbagai bagian formulir penilaian. Kinerja yang akan berlaku untuk berbagai pekerjaan mungkin tidak akan berguna. Haruskah formulir memberikan distribusi peringkat penilaian kinerja yang direkomendasikan? Dalam kebanyakan kasus, itu ide yang bagus. Salah satu masalah yang paling umum dengan penilaian kinerja adalah inflasi kelas, di mana peringkat penilaian kinerja merayap naik sampai semua orang dinilai melebihi harapan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan distribusi peringkat penilaian yang direkomendasikan, atau mengharuskan manajer untuk menyesuaikan diri dengan alokasi peringkat yang telah ditentukan sebelumnya. Ini ada tabel prosedur distribusi peringkat 5 tingkat distribusi yang wajar. Yang pertama, peringkat kinerja, ada performa yang luar biasa, performa unggul, sukses penuh, perlu perbaikan, tidak memuaskan. Yang berikutnya, persentase yang biasanya menerima peringkat ini kurang dari 5%, sekitar 30%, sekitar 50% atau lebih, sekitar 15%, kurang dari 5%. Sistem penilaian kinerja berbasis komputer menawarkan formulir elektronik dengan ciri-ciri berbeda yang terdaftar. Kualitas kinerja, kuantitas kinerja, sikap, dan ketergantungan. Manajer mengklik skala 1-5 dan kemudian mesin menghasilkan teks untuk menilai. Apakah program-program ini merupakan ide yang bagus? Produk penilaian berbasis komputer ini memberi manajer serangkaian faktor kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Manajer mengevaluasi tingkat kinerja bawahan pada masing-masing faktor, biasanya menggunakan skala 1-5. Skala 1-5, produk peringkat lunak, kemudian memunculkan teks yang konon menduplikasi apa yang akan ditulis oleh manajer sendiri untuk menggambarkan kinerja sampai pada tingkat 3 untuk sifat yang berlabel kerjasama. Proses steril yang dihasilkan mesin yang diajukan oleh program-program ini seringkali terlalu sederhana, berulang, dan hambar. Meskipun program ini mendorong manajer untuk mengedit bahasa, sebagian besar mungkin akan menerima kata-kata hambar seperti yang tertulis. Setiap keputusan personel yang dibuat berdasarkan data dari salah satu program ini akan sangat sulit dipertahankan. Hindari menggunakan program sejenis ini. Ini adalah gugatan dalam kotak. Orang melakukan pekerjaan dengan baik tidak luar biasa, tidak dapat diterima, dan oleh karena itu dinilai dalam kategori sedang. Tapi semua benci dinilai di sana. Mereka melihatnya sebagai cap, sebagai siswa C. Bagaimana kami menjelaskan bahwa mendapatkan peringkat menengah bukanlah hal yang buruk.
Ada 4 alasan mengapa orang tidak suka dinilai di tengah. 3 diantaranya dapat diperbaiki. 1 tidak. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kecenderungan universal manusia untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita rasakan. Satu survei mengungkapkan bahwa lebih dari 80% pria Amerika percaya bahwa mereka di atas rata-rata dalam olahraga. Danau Wobegon adalah menjadi terkenal sebagai kota mitos di mana semua anak-anak di atas rata-rata. Alasan ini mengapa orang merasa tidak nyaman mendapatkan peringkat menengah adalah kegagalan penilai untuk mengkomunikasikan ekspektasi kinerja di awal tahun dan memberikan penilaian informal sementara dan berkelanjutan sepanjang tahun. Alasan ketiga orang menolak peringkat menengah adalah karena mereka melihatnya antara dengan nilai sekolah A, B, C, dan F. Untuk mendapatkan peringkat menengah berarti individu tersebut dianggap sebagai siswa C organisasi. Berikut adalah contoh penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Hal ini dicontohkan pada penilaian kinerja pegawai yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Seunjung. Antara lain yaitu ada kolom nama, jabatan, pangkat, NIP, dan atasan penilai, serta orientasi pelayanan, integritas, kemitraan, dan jaminan kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain sebagainya. SKP tersebut juga menampilkan buku catatan penilaian perilaku PNS. Di antara penilaian perilaku PNS tersebut ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, serta kepemimpinan. Juga menampilkan sasaran kinerja pegawai dengan berbagai nilai dan capaian kinerja. Nilai awal dari target seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas selama 1 tahun. Serta menampilkan penilaian capaian sasaran kinerja pegawai berupa dari awal sasaran kinerja sampai target yang telah ditentukan selama 1 tahun. Sekian presentasi kami ini dari kelompok 3. Banyak maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.